Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Mari kita lanjutkan renungan kita dan saya bersyukur sekali karena sudah beberapa sesi kita terus bergumul tentang doa. Saya berdoa kiranya sekali lagi lewat pelayanan ini Bapak Ibu mendapatkan banyak berkat dari firman Tuhan. Kita akan melihat satu bagian dari firman Tuhan dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara sekalian, kita sudah bergumul tentang doa. Di dalam beberapa pembahasan-pembahasan minggu-minggu sebelumnya, kita sudah melihat beberapa poin-poin penting tentang doa. Saya akan mencoba meringkaskan tema-tema yang sudah kita gumulkan bersama-sama. Jika Bapak Ibu merasa ingin mendengarkan ulang, silakan lewat channel YouTube saya dengarkan ulang. Bagi yang belum pernah mendengarkan juga silakan dengarkan. Saudara, kita sudah bergumul pertama-tama tentang pray until you pray. Sebuah tema yang mengajarkan kita untuk berdoa sampai kita bisa sungguh-sungguh berdoa. Saudara, berdoa itu kelihatannya hal yang mudah, tetapi ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Lalu kita berpikir tentang listen to God in prayer. Kita mencoba di dalam doa kita berkomunikasi dan mendengarkan suara Tuhan. Doa bukan cuma ngomong-ngomong sendiri saja, tetapi doa adalah saat dimana kita tenang di depan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Itu perlu latihan rohani, perlu dilakukan setiap hari. Yang ketiga, kita sudah bergumul juga tentang search me, oh God. Tentang bagaimana motivasi kita di hadapan Tuhan waktu kita berdoa. Bagaimana kita memiliki hati yang, Tuhan, Kau tahu segala sesuatu dalam hidupku. Engkau tahu prioritas hidupku, Engkau tahu kebutuhan hidupku. Tuhan, ujilah aku. Saudara, satu hal yang sangat luar biasa, ngeri sebetulnya, ya. Bagaimana Tuhan menguji hati kita dan Dia tahu tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Yang berikutnya kita bergumul tentang teman yang tidak tahu malu. Ingat kisah itu? Teman yang mengetuk pintu rumah temannya tengah malam dan minta roti, minta makanan. Saudara, kita bergumul juga dengan doa yang tidak dijawab. Wah, ini sulit sekali, saudara. Karena kerap kali kita berdoa dan rasa-rasanya hening, tidak ada jawaban apa-apa, saudara. Bagaimana kita bergumul dengan itu dan bisa terus berdoa. Kita juga sudah menggumulkan tentang 3 kata kunci di dalam berdoa, yaitu mintalah, carilah, dan ketuklah. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Saudara, saya percaya seluruh rangkaian-rangkaian yang kita gumulkan ini ada di dalam upaya kita untuk makin memahami bagaimana kita berdoa. Makin memahami bagaimana kita mempelajari, bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Dan bukannya sekedar sebuah doa yang sudah tanpa meaning lagi, saudara. Bukan doa yang tanpa arti lagi. Apakah yang saudara sudah dapat selama sesi-sesi itu? Apakah saudara makin memahami bagaimana berdoa? Apakah makin mengalami kehidupan doa yang intim dengan Tuhan? Makin memahami kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Kerinduan saya adalah kita semua makin hari makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pengenalan doa kepada Tuhan, dan makin intim memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, mulai hari ini dan seterusnya kita akan mencoba melihat bagaimana doa yang ada di dalam perjanjian lama. Saudara, pastinya ada begitu banyak sekali doa yang diucapkan dalam perjanjian lama, tidak akan mungkin cukup membahas dalam waktu 1 tahun bahkan ke depan, tetapi mari kita belajar dari beberapa tokoh. So, tokoh yang pertama yang mau kita lihat adalah hari ini adalah tokoh Abraham. Kita akan belajar dari doa Abraham. Kita bisa lihat Kejadian 18 ayat 16 hingga ayat yang ke-33. Saya tampilkan kedua ayat ini, ada begitu banyak, soalnya saya tidak akan bacakan semua. Tapi ini judulnya adalah jelas-jelas doa syafaat Abraham untuk Sodom. Saudara tahu kisah ini, saudara ya. Saya akan memberikan latar belakang dari kisah ini dari Kejadian 13 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan bagian yang ini, saudara. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika ke kanan, maka aku ke kiri. Lihat, saudara, berikutnya. Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara, dan selatan. Waktu itu ada pertengkaran, saudara, antara gembala-gembalanya Lot dengan gembala-gembala Abraham. Masalah lokasi, masalah tempat, masalah makanan. Kemudian Abraham memberikan solusi bahwa jangan ribut ya. Oke, sekarang lihat saja. Ada luas ladang yang begitu besar di depan kita. Yuk pilih aja. Pilih. Ya. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan, dan seterusnya.
Dan Lot tanpa ragu-ragu, ya, dia langsung pilih duluan. Dia lihat sekitar, oh ini lebih baik. Dia langsung pilih yang lebih baik. Meskipun dekat dengan Sodom, dan pada akhirnya nanti Lot dan keluarganya tinggal di Sodom. Saudara, Lot itu seperti kurang tahu diri, ya. Sebagai seorang ponakan dari Bapak Abraham, harusnya dia memberikan kesempatan, silakan om duluan deh om ya. Saya cuma ikut om aja. Om duluan pilih. Tidak, saudara. Lot dengan pede berkata, aku mau milih yang sebelah sini. Silakan. Yuk yang sebelah situ. Dan Abraham memenuhi permintaan itu. Dan ternyata, saudara, apa yang terjadi kemudian, kita melihat di sini, Tuhan ingin memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Mengapa? Karena kejahatan yang luar biasa di kota itu. Saudara, tidak usah pusing-pusing bayangkan kota Sodom Gomora seperti apa. Saya rasa banyak sekali padanannya di dunia pada saat ini. Kota-kota yang begitu luar biasa berdosa, praktek-praktek penyembahan berhala, praktek-praktek seksual yang bebas, dan begitu banyak hal yang lain yang berada di dunia ini. Dan begitu banyak sekali hal-hal yang mengerikan, seperti yang terjadi dalam Sodom dan Gomora. Tetapi saudara, yang menarik begini. Di sini dicatat ada doa syafaat Abraham. Saudara, kalau saudara perhatikan ya, Tuhan memberitahukan rencananya kepada Abraham, karena Abraham adalah sahabat Tuhan. Kemudian di sini saudara lihat, Abraham menawar Tuhan sampai 6 kali, saudara. Dari mulai-mulainya dibilang, Tuhan, oke, bagaimana kalau ada 50 orang benar? Terus turun sampai tinggal, oke Tuhan, bagaimana kalau ada 10 orang benar, Tuhan? Saudara, wah luar biasa sekali, saudara ya. Engkau pernah menawar ya di pasar atau dimanapun gitu ya. Sampai 6 kali menawar, mungkin bisa dari harga sekian turun, mungkin ditinggal oleh si penjual gitu ya. Tapi saudara, kalau lihat di sini, kita bukan hanya tawar dengan tukang jualan saja, tetapi di sini Abraham menawar Tuhan, saudara. Luar biasa. Dan yang luar biasanya lagi adalah apa? Tuhan menyetujui semua penawaran dari Abraham. 50, oke 50, no problem. 45, oke 45, no problem. 40, 40, no problem. Sampai 10, oke, aku tidak akan musnahkan kota itu kalau ada 10 orang benar di kota itu. Dan Abraham stop sampai ke level 10. Karena dia tahu Lot dan keluarganya itu total cuma 10 orang, saudara. Saudara, apakah artinya ini Tuhan boleh ditawar? Apakah dalam doa kita bisa nawar, Tuhan, tolong deh, jangan begini Tuhan. Kalau gini gimana? Dan saudara-saudara seterusnya, saudara. Nah, inilah kita akan belajar prinsip menarik dari doa syafaat Abraham. So, doa syafaat berarti dia berdiri di antara yang didoakan dengan Tuhan. Di tengah-tengahnya dia mendoakan orang-orang yang ada di bawah dia itu. Yang dia doakan itu. Syafaat berarti perantara. So, di dalam bagian kita melihat ada beberapa aspek yang kita bisa lihat prinsip-prinsip penting dalam doa ini. Adalah yang pertama, Abraham mengenali, dia tahu sekali tentang the mercy of God and God's nature. Dia tahu sekali bahwa Allah itu Allah yang murah hati, the mercy of God, dan natur Allah itu dia tahu banget Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan orang benar di tengah-tengah orang yang tidak benar. Tidak mungkin Tuhan hancurkan, itu akan selamat orang benar. Abraham tahu siapa Tuhan, saudara. Dia tahu siapa Tuhan. Dia tahu Tuhan Allah yang murah hati dan maha kasih. Dia tahu itu. Saudara, yang kedua, saudara. Dia tahu dirinya sendiri. Dia sadar sekali statusnya di hadapan Tuhan. Dia hanya debu dan abu, saudara. Yang menghampiri Tuhan dengan sikap yang hormat, takut akan Tuhan dan penuh kerendahan hati. Is nothing, is nobody, tapi God is everything. Saudara, ini adalah dua hal penting kalau kita mengenali tentang doa, bahkan mengenali tentang Tuhan. Yang pertama adalah kita knowing God, yang kedua kita knowing self. Dua hal ini yang penting untuk mengetahui bagaimana berrelasi dengan Tuhan, saudara. Abraham tahu siapa Tuhan. Abraham tahu siapa dia. Sehingga waktu dia berdoa kepada Tuhan, bersyafaat bagi orang-orang banyak, dia tahu posisi dia tahu posisi Tuhan. Dan dia berada di dalam posisi itu yang sebenarnya. Kerap kali kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Kerap kali kita hanya merasa Tuhan hanya sebuah jin saja yang mengabulkan permintaan-permintaan kita saja. Kerap kali kita datang kepada Tuhan tidak tahu diri. Kita menuntut Tuhan. Harus begini Tuhan, harus begitu Tuhan. Saudara, itu hal yang sangat keliru sekali. Dalam berdoa kita harus memahami knowing God, knowing self. Saudara, yang ketiga, Abraham menyampaikan permohonan doa dengan persisten, dengan terus-menerus, saudara. Terus-menerus. Dia tidak putus asa. Dengan humble, menghadap hadirat Tuhan, dia meminta terus-menerus, Tuhan, kalau 50, kalau 45, kalau 40, kalau 30, dan seterusnya sampai kalau 10 bagaimana? Saudara, Abraham memiliki niat yang doa sungguh-sungguh dan terus-menerus. Kalau kita umpamakan tadi itu ya, dia meminta terus-menerus, dia mengetuk terus-menerus sampai dibukakan pintu.
Meskipun pada akhirnya tetap saja Tuhan menghancurkan kota itu. Karena tidak ada 10 orang benar di kota itu. Saudara, yang keempat, saudara. Abraham menunjukkan kasihnya kepada orang yang belum percaya, kepada unbelievers. Saudara, dia memiliki kasih kepada kota itu, kasih kepada keponakannya di situ. Dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Dan dia berdoa bagi mereka. Saudara, Abraham memiliki hati yang luas luar biasa. Dia sudah aman. Dia bisa saja mengambil Lot dan keponanya keluar, tapi dia berdoa bersyafaat, Tuhan, tolong jangan hancurkan kota itu dengan 50 orang benar, dengan 45 orang benar, terus sampai 10 orang benar. Dia menunjukkan kasihnya pada orang yang belum percaya. Meskipun kita tahu akhirnya, saudara, kota Sodom pun tetap dibinasakan oleh Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Dari beberapa prinsip doa tentang syafaat Abraham kepada kota Sodom dan Gomora, saudara, ada dua hal yang perlu kita sama-sama lakukan pada saat ini. Yang pertama adalah marilah kita memiliki hati dan kasih kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, lihat keluar rumah begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Marilah kita memiliki hati dan kasih kepada mereka. Saudara, yang kedua yang penting adalah marilah kita berdoa syafaat bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Bagi bangsa ini, bagi kota ini. Saudara sekalian, Indonesia negara yang luar biasa Tuhan berkati. Meski demikian, kita melihat mata kita membuka mata kita melihat. Begitu banyak suku-suku yang belum mengenali Injil Tuhan. Belum disentuh oleh Injil Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang masih setiap harinya berjalan menuju ke kematian mereka. Tanpa Kristus. Mungkin sekitar kita. Mungkin keluarga kita. Kita doakan pemimpin negara kita. Saudara, 2024 akan ada pemilu di Indonesia. Kita tidak tahu akan ada konflik-konflik apa yang akan mungkin terjadi di depan kita. Begitu banyak berita-berita yang sangat mengerikan yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Secara ekonomi pun kita sedang bergumul luar biasa. Kenaikan BBM dan sebagainya. Saudara, adakah kita memiliki hati yang peduli? Bukan hanya berdoa bagi keluarga kita saja. Bukan hanya berdoa bagi gereja kita saja, tapi berdoa bagi bangsa kita. Bangsa di mana engkau ditempatkan berada. Berdoa bagi kota kita, berdoa bagi pemerintah kita. Berdoa syafaat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, mari kita akhiri ini dengan satu kerinduan hati, kita mau bersyafaat bagi Indonesia. Kita mau bersyafaat bagi negara ini. Kiranya kasih kemurahan Tuhan terus dicurahkan bagi bangsa ini. Kita berdoa bagi suku-suku yang belum mengenal Tuhan di Indonesia terserak di mana-mana. Kita berdoa untuk seluruh upaya penginjilan di mana-mana yang menjangkau mereka. Kiranya sungguh-sungguh boleh kasih Tuhan boleh menghampiri mereka. Saudara, sebagai penutup, saudara, saya tampilkan sebuah teks lagu Bagaimana Tidak Tuhan Kan Sayang. Saudara bisa lihat teks lagu ini dan bisa cari di channel YouTube di mana-mana. Saudara perhatikan di dalam refrennya, saudara. Dikatakan di sini, Tuhan, inilah doaku. Inilah doaku. Tuhan, inilah diriku, inilah diriku. Pakailah aku jadi alatmu bagi bangsaku demi kemuliaanmu. Saudara, saya rindu kita semua sebagai orang-orang percaya. Tidak hanya memikirkan hidup kita saja, tidak hanya stop kepada keluarga kita saja, atau gereja kita saja, tapi kita berdoa bagi bangsa ini. Dan doa kita adalah, pakailah aku jadi alatmu bagi bangsaku untuk kemuliaanmu. Dan kita berkata bersama-sama, Tuhan, inilah doaku. Tuhan, inilah diriku. Tuhan memberkati sekalian. Amin.